Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Di video kali ini, saya akan melanjutkan video sebelumnya ya, yaitu untuk mata kuliah Struktur dan Fungsi Biomolekul atau disingkat SBM. Pertemuan ke-10 ini saya akan melanjutkan pertemuan 9 yang sebelumnya, yaitu membahas mengenai karbohidrat. Cuma kalau yang sebelumnya kan bahas mengenai monosakarida dan disakarida. Di pertemuan 10 ini saya akan fokus membahas mengenai polisakaridanya. Oke, sebelum saya mulai, ya sebelumnya juga sudah saya berikan video mengenai karbohidrat. Di video kali ini saya akan fokus ke polisakaridanya. Jadi, what are polysaccharides? Apa sih polisakarida itu? Sumbernya dari ini, Free Animated Education YouTube channel. Oke, kita tonton saja dulu ya supaya lebih mengerti, supaya lebih kebayang apa sih polisakarida itu. Oke, mari kita tonton. What are polysaccharide and its types? A polysaccharide is formed when many monosaccharide molecules join together. The process of condensing many similar molecules to form a large molecule is identified as polymerization. Condensation is the reaction in which water molecules are released as a byproduct. Starch, cellulose, and glycogen are types of polysaccharides formed from the condensation of many glucose molecules. Starch is one of the most important sources of carbohydrates in our food. It occurs commonly present in vegetable foods, such as cereals, potatoes, etc. However, starch is not formed or stored by animals. Starch is made up of a very large number of glucose molecules condensed together to form chains of glucose units. These chains are a composition of straight and branch chains. The glucose units are linked by bridges, or chemical bonds, which may contain as many as 200 glucose units. Cellulose is a type of carbohydrate that makes up cell walls of plants. It is similar to starch, as it consists of glucose units linked together to form straight chains. Humans cannot digest cellulose, but it forms the bulk of undigested matter, usually consists of fiber. This fiber is important to the proper functioning of the large intestine. Glycogen is sometimes referred to as animal starch. It is a stored form of carbohydrate in animals and also in fungi. In mammals, it is stored mainly in the liver and in the muscles. It is formed when numerous glucose molecules condense to form highly branched chains of glucose units. Glycogen and starch are suitable as storage materials due to many reasons. Some of these are because they are large and insoluble in water, so they do not change osmotic pressure in the cells. Due to their large size, they are unable to diffuse through the cell membrane and can easily be hydrolyzed when needed. Oke, itu kira-kira penjelasan singkat atau gambarannya mengenai polisakarida ya. Jadi, bisa dibilang polisakarida adalah polimer yang terdiri dari monomer-monomer yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Baik, saya mulai masuk ke materinya. Polisakarida, ya, seperti yang saya bilang tadi, polisakarida adalah polimer dari unit-unit monosakarida, baik itu homogen atau heterogen, monosakaridanya ini. Jadi bisa sama, monosakaridanya glukosa-glukosa semua, atau bisa juga hetero, campuran. Glukosa, galaktosa, atau fruktosa itu bisa bergabung menjadi suatu polimer yang namanya polisakarida ini. Perbedaannya, itu antara satu dan yang lain terdapat di unit penyusunnya. Ya, yang saya bilang tadi bisa homo atau hetero, ikatan yang menghubungkannya, dan juga rantai cabang yang terbentuk. Apakah dia lurus terus ataukah ada cabang-cabangnya gitu. Nah, ini unit monosakarida itu dapat dihubungkan baik secara linear atau secara bercabang. Intinya seperti itu untuk polisakarida. Berikutnya saya masuk ke jenis polisakarida. Ada dua jenis polisakarida yang biasa ditemukan, yaitu polisakarida simpanan, yaitu adalah polisakarida yang fungsi utamanya sebagai materi cadangan, yang apabila dibutuhkan, dia akan dihidrolisis untuk memenuhi permintaan gula bagi sel. Contohnya, pati, glikogen, dan dekstran. Lalu ada juga polisakarida struktural, di mana itu adalah fungsinya sebagai materi penyusun dari suatu sel atau keseluruhan organisme. Contohnya, selulosa dan kitin. Kita mulai ke pati dulu. Jadi pati adalah polisakarida yang tersimpan biasanya dalam tumbuhan dan merupakan komponen utama pada biji-bijian, kentang, jagung, dan juga beras.
Pati ini tersusun atas unit-unit D-glukosa, jadi termasuk yang homogen ya, yang dihubungkan oleh ikatan 1,4 alfa glikosidik. Dan bisa juga ada rantai cabang yang dihubungkan dengan ikatan 1,6 alfa glikosidik. Oke. Jenis-jenis pati itu ada dua, yaitu adalah amilosa dan amilopektin. Amilosa adalah 20% dari bagian pati di mana tersusun atas 50-300 unit glukosa melalui ikatan 1,4 glikosidik. Dan biasanya amilosa ini larut dalam air. Sedangkan amilopektin adalah sebagian besar atau sekitar 80% dari bagian pati yang tersusun atas 300-5.000 unit glukosa melalui ikatan, nah ini kombinasi 1,4 dan 1,6 glikosidik. Dan setiap 25 atau 50 unit glukosa itu biasa digabungkan oleh ikatan 1,4. Rantai-rantai tersebut baru dihubungkan lagi dengan ikatan 1,6 gitu, sehingga menghasilkan struktur yang bercabang. Jadi setiap 25 sampai 50 itu lurus. Lalu dari situ baru ada cabangnya gitu. Nah, karena strukturnya bercabang, itu makanya sangat besar. Karena itulah amilopektin beda dengan amilosa itu tidak larut dalam air gitu. Nah, tadi saya jelaskan mengenai struktur dan ikatannya. Kira-kira gambaran seperti ini untuk struktur amilosa yang atas dan amilopektin yang bawah. Untuk amilosa, jadi biasanya itu dihubungkan dalam ikatan 1,4 glikosidik gitu. Jadi ini satu dan ini C4 glikosidik gitu. Sedangkan amilopektin itu bisa 1,4 glikosidik yang lurus ini dan juga bisa bercabang setiap 25 sampai 50 ikatan gitu. 1, 6 gitu. 1 dan 6 glikosidiknya. Jadi bisa lurus, bisa bercabang, itu tergantung dari ikatannya gitu. Nah, berikutnya saya akan bahas mengenai glikogen. Glikogen adalah karbohidrat penyimpan energi yang tersimpan dalam hewan. Jadi kalau pati ini biasanya dalam tumbuhan, glikogen kebalikannya, itu biasanya tersimpannya dalam hewan, di mana MR-nya atau muatan molekulnya, berat molekulnya untuk glikogen itu jauh lebih besar daripada pati. Karena kenapa? Glikogen ini tersusun lebih dari 100.000 unit glukosa. Strukturnya biasanya itu bercabang melalui ikatan 1,4 ataupun 1,6 glikosidik. Dan karena bercabang ini sama seperti si amilopektin, dia tidak larut dalam air gitu. Nah, tapi glikogen ini larut dalam pelarut organik yang sifatnya nonpolar. Contohnya adalah ether, kloroform, ataupun heksana gitu. Oke. Jadi itu kira-kira bedanya pati dan glikogen. Jadi kalau pati dan glikogen itu kan sama-sama polisakarida simpanan. Tapi untuk pati biasanya tersimpan untuk dalam tumbuhan. Yang biasanya itu lebih banyaknya 1,4 alfa glikosidik seperti ini 1,4. Sedangkan kalau glikogen itu tersimpan biasanya dalam hewan ya. Dan lebih besar dan lebih banyak dibandingkan pati karena glikogen itu biasanya tersusun lebih dari 100.000 unit glukosa ini dan karena bercabang, dia tidak larut dalam air gitu. Lebih larutnya ke pelarut organik. Oke, kira-kira seperti itu yang sifatnya nonpolar, ether, kloroform atau heksana. Berikutnya saya akan lanjut ke selulosa atau dengan kata lain ini yang fungsinya sebagai polisakarida struktural untuk materi penyusun. Nah, kembali ke selulosa. Selulosa adalah senyawa organik dengan rumus paling simpelnya monomernya adalah seperti ini, C6H10O5N, di mana N ini adalah banyak ya, yang biasanya terdiri lebih dari 10.000 ikatan gitu. Nah, ini adalah sebuah polisakarida yang terdiri dari rantai linier, jadi tidak bercabang ya. Jadi seperti ini selulosa ini nih. Nah, ini selulosa microfibrils dari beberapa ratus hingga lebih dari 10.000 ikatan beta 1,4 unit D-glukosa. Jadi termasuk yang homogen, terdiri dari glukosa saja, tapi ini yang menyusunnya terdiri dari rantai linear saja dari beberapa ratus hingga lebih dari 10.000 ikatan beta 1,4 unit D-glukosa. Itu kira-kira untuk selulosa. Nah, terakhir adalah kitin ini. Kitin itu sama dengan selulosa, itu merupakan polisakarida yang sifatnya adalah untuk struktural atau sebagai penyusun ya. Nah, kitin ini, mana itu kitin? Nah, ini dia. Kitin adalah polisakarida yang linear dan rantainya itu tidak bercabang. Dia tersusun dari polimer N-asetil D-glukosamin yang digabungkan oleh ikatan beta 1,4.
Jadi sama dengan selulosa, ikatan gabungan penghubungnya adalah ikatan beta 1,4 gitu, oke? Tapi bedanya ini monomernya adalah N-asetil D-glukosamin seperti ini, ada glukosa tapi ada gugus asetilnya dan ada gugus aminonya gitu. Jadi kitin itu memiliki monomer berupa molekul glukosa sama kayak selulosa, tapi ada cabangnya yang mengandung nitrogen. Jadi nggak glukosa murni, tapi ada glukosa yang mengandung nitrogennya gitu. Nah, fungsinya apa? Kitin ini biasanya merupakan struktural ekstraseluler yang berfungsi untuk menyusun kutikula pada arthropoda yang seperti misal pada kepiting atau udang, kulit kerasnya terbentuk dari kitin gitu. Oke, itu kira-kira fungsi kitin sebagai polisakarida penyusunnya, sebagai materi penyusun gitu. Oke, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.